Selamat datang teman-teman UMKM di kanal Tuah Kata. Moto kita adalah UMKM tumpuan kita. Kali ini pembahasan kita adalah ambil tuah dari yang menang. Merupakan topik ketiga dari topik utama bertahan dan menang dalam krisis. Teman-teman UMKM yang kami banggakan, mari kita membahas ambil tuah dari yang menang. Untuk dapat mengatasi krisis dan mempersiapkan masa sesudah krisis atau beralih haluan, kita perlu mengenali apa saja yang menjadi tanda-tanda atau sosok ciri bisnis yang sukses. Penanda bisnis yang sukses itu akan sama saja apakah pada keadaan lingkungan normal atau dalam keadaan krisis seperti sekarang ini. Kita akan melihatnya dari masing-masing ketiga pilar bisnis yang saling terkait, produksi, pasar atau pemasaran, dan keuangan. Secara sederhana, dapat disimpulkan, bisnis yang sukses menunjukkan tren kinerja keuangan yang meningkat, didukung oleh pemasukan dan penjualan yang berkesinambungan berkat kemampuan meraih pangsa pasar yang lumayan. Penjualan yang meningkat merupakan hasil efektivitas kegiatan pemasaran menjangkau segmen sasaran. Produk yang bermutu serta brand unggul adalah hasil kerja barisan karyawan yang kompeten, berdisiplin, kreatif, inovatif. Barisan karyawan itu bekerja dengan fasilitas yang memadai serta beroperasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Bisnis adalah sistem penciptaan nilai tambah dengan membuat produk dan menawarkan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis bertujuan memperoleh laba. Keberhasilan bisnis ditentukan sejauh mana bisnis itu mampu menghasilkan laba. Oleh karena itu, indikator atau penanda pertama kesuksesan bisnis dilihat dari kinerja keuangan. Ada 4 indikator penting bagi kinerja keuangan. Pada awalnya, tentulah bisnis dimulai dengan modal yang cukup. Setelah itu, keterlanjutannya tergantung dari tingkat keberlabaan atau profitabilitas. Tidak ada ukuran umum tingkat laba yang sehat dan pantas. Setiap bisnis, setiap kategori dan sektor memiliki kisaran tingkat labanya masing-masing. Yang menentukan adalah kesediaan penanam modal atau pebisnis untuk memikul risiko yang terkait dengan tingkat laba yang diinginkan sebagai imbalan yang pantas. Tingkat laba juga ditentukan oleh keadaan persaingan serta kematangan pasar dalam arti sejauh mana produk itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Indikator kedua adalah perputaran aset. Perputaran aset atau aktiva menggambarkan berapa kali aset itu dapat diputar, diukur dari nilai penjualan. Semakin cepat perputaran aset, maka lebih cepat pula menghasilkan penjualan dan meraih laba. Indikator ketiga adalah keterjagaan dana tunai setiap saat. Bisnis memerlukan biaya guna melaksanakan kegiatan sehari-hari serta siap sedia bagi memulai kebutuhan mendadak. Indikator keempat adalah kemampuan membayar kewajiban yang jatuh tempo. Kondisi keuangan yang baik terlihat dari terpeliharanya kemampuan membayar kewajiban setiap saat diperlukan. Kinerja keuangan yang sehat itu dimungkinkan karena adanya arus pemasukan yang berkesinambungan yang berasal dari hasil penjualan di pasar. Kesinambungan penjualan di pasar merupakan indikator bahwa bisnis dengan produk atau brandnya
sudah menggenggam pasar dengan cukup kuat. Genggaman pasar yang kuat terlihat dari persentase pangsa pasar yang dikuasai. Selanjutnya, pangsa pasar menunjukkan bahwa produk dan brand sudah berhasil membangun kesetiaan dari segmen konsumen yang jumlahnya lumayan banyak. Dengan perkataan lain, produk dan brand badan usaha itu sudah berhasil meyakinkan sejumlah besar konsumen untuk memiliki persepsi positif terhadapnya. Kondisi itulah yang membuat tren penjualan meningkat. Peningkatan penjualan merupakan hasil efektivitas kegiatan pemasaran menjangkau segmen sasaran. Segmen sasaran dapat diyakinkan karena memang produknya secara konsisten bermutu tinggi, serta dikemas dengan brand unggul. Produk bermutu dan brand yang menarik menghasilkan pengalaman konsumen yang menyenangkan. Produk yang bermutu serta brand unggul adalah hasil kerja barisan karyawan yang kompeten, berdisiplin, kreatif, inovatif, dan tangguh. Karyawan bekerja dengan fasilitas yang memadai sehingga dapat beroperasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan demikian, seluruh kapasitas terpasang sepenuhnya terpakai. Dalam keterkaitan ketiga pilar bisnis itu terlihat betapa pentingnya peran produk dan brand. Produk dan brand adalah penghubung dengan pasar serta alat pengikat konsumen. Konsumen yang setia merupakan kelompok pembeli inti. Pembelian konsumenlah yang menjadi hasil penjualan. Produk dan brand adalah penghasil penjualan. Oleh karena itu, di samping modal awal yang merupakan harta berwujud, maka konsep produk dan brand yang unggul merupakan harta tak berwujud, yang sesungguhnya merupakan modal utama suatu bisnis. Pebisnis yang handal membangun dan memelihara produk dan brandnya dengan cermat. Pebisnis produk merupakan modal berwujud yang berasal dari konsep produk yang tidak berwujud. Konsep produk tentulah dirumuskan dari celah peluang di pasar serta keluhan konsumen terhadap produk yang ada sekarang. Dan brand adalah modal tak berwujud yang mengemas produk menjadi satu tawaran yang menarik dan berdaya saing. Produk bermutu dan brand unggul merupakan aset strategis sebagai sarana memperoleh penghasilan bisnis. Daftar indikator kesuksesan bisnis di atas adalah hasil dari satu sistem kerja yang dibangun bertahap oleh pebisnis atau wirausaha. Tentulah wirausaha membangun bisnis memulainya dari satu gagasan dan impian. Gagasan dan impian itu didorong oleh keinginan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Waktu memulai itu, tentulah wirausaha telah berhasil mengenali tantangan, masalah tertentu di dalam masyarakat atau pasar serta menghimpun solusi atau penyelesaian sebelum orang lain melihatnya. Dengan kemampuan menghimpun berbagai sumber daya ke dalam suatu kemasan unik, wirausaha memanfaatkan peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tidak terpenuhi. Teman-teman UMKM, kita telah menyelesaikan pembahasan topik 3 yang berjudul Ambil Tuah dari Yang Menang. Selanjutnya, kita akan memasuki topik keempat dengan judul Yang Tersaring Menang Tanding. Sampai jumpa di topik keempat. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman UMKM lainnya. Terima kasih.